MU incar Gonçalo Ramos untuk gantikan CR7. Ronaldo dukung Messi raih Piala Dunia 2022. Gagal di Piala Dunia. Inggris bawa pulang kucing dari Qatar. Dua penggawa Prancis absen latihan jelang lawan Maroko. Wasit Matteo Lahoz dipulangkan dari Piala Dunia. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United ingin beli Gonçalo Ramos untuk gantikan posisi Cristiano Ronaldo sebagai penyerang. Dilansir Sports Mall, Setan Merah ingin membeli sang pemain pada Januari 2023. Ketertarikan MU terhadap Ramos tak terlepas dari performa sang striker di Piala Dunia bareng timnas Portugal. Ramos mencetak hat-trick kala menang atas Swiss di 16 besar. Joao Felix telah banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Atletico Madrid. Duo Liga Inggris yakni Arsenal dan Chelsea yang tergoda. Bayern Munchen juga tertarik, serta Newcastle United jadi tim teranyar yang berminat pada bintang Portugal itu. The Gunners paling serius mendapatkan tanda tangan Felix karena cedera Gabriel Jesus. Bayern juga butuh alternatif Thomas Müller, dan Newcastle ingin menambah daya dobrak meskipun sudah memiliki Callum Wilson. Legenda sepak bola Brasil, Ronaldo, secara jujur mengakui bahwa ia kini mendukung negara rivalnya, Argentina, dan Lionel Messi untuk menjadi juara Piala Dunia 2022. Ronaldo mengakui bahwa ia tak bisa begitu saja mendukung Argentina juara. Namun, karena ada sosok Messi, maka ia menilai tim Tango layak juara. Lebih lanjut, Ronaldo menilai permainan Argentina sejatinya tidak terlalu mengesankan. Namun, mereka memiliki Messi yang selalu bisa menjadi pembeda. Pelatih timnas Amerika Serikat Greg Berhalter mengakui nyaris mengirim satu penggawanya untuk kembali ke Amerika Serikat saat tengah berpartisipasi di Piala Dunia 2022. Namun, Berhalter tidak mau menyebut secara spesifik nama pemain itu. Kendati Berhalter tidak menyebut nama pemain tersebut, The Athletic sempat melansir laporan soal pemain yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi dan memiliki sikap buruk tersebut. Giovanni Reina adalah pemain yang dimaksud. Pemain tim nasional Prancis Jules Koundé memastikan timnya mengakui kehebatan dan kekuatan Maroko yang akan menjadi lawan mereka di semifinal Piala Dunia 2022. Untuk itulah bek Prancis tersebut menegaskan bahwa pasukannya tak akan meremehkan tim berjuluk Singa Atlas. Koundé pun mewaspadai permainan kolektif yang diperagakan oleh Hakim Ziyech dan kawan-kawan yang bermain kompak baik dalam menyerang maupun bertahan dengan pressing yang ketat. Sergio Ramos berpeluang kembali membela timnas Spanyol setelah kursi kepelatihan dipegang Luis de la Fuente. Dalam sesi konferensi pers pertamanya, Fuente mengatakan Ramos dan pemain-pemain lain yang dalam kondisi bagus memiliki kesempatan untuk dipanggil ke timnas. Pelatih berusia 61 tahun ini merasa mendapatkan opsi yang lebih banyak ketika menangani timnas senior dibandingkan sebelumnya ketika ia menangani tim usia muda. Dikutip Diario AS, menyusul kegagalan di Piala Dunia 2022, Brasil akan menunjuk pelatih baru menggantikan Tite dan nama Carlo Ancelotti mencuat sebagai kandidat kuat. Juru taktik asal Italia tersebut saat ini memang masih menjadi milik Real Madrid dan belum pernah menangani tim nasional sebelumnya. Namun FA Brasil cukup yakin nama Ancelotti masuk radar Brasil di samping Pep Guardiola yang juga diminati Selecao. Pelatih Argentina Lionel Scaloni geram setelah Argentina dihujat sebagai pemenang yang buruk karena keributan yang terjadi saat menyingkirkan Belanda di babak 18 besar Piala Dunia 2022. Scaloni menganggap kritikan terhadap pemain Argentina ini tak adil. Pasalnya, pemain Belanda juga melakukan provokasi pemain Argentina. Scaloni mengungkapkan tindakan di laga kontra Belanda bukan cerminan sikap asli pasukannya. Alih-alih mengangkat trofi Piala Dunia, timnas Inggris pulang dari Qatar dengan membawa seekor kucing. Kucing itu dibawa dua pemain Manchester City yakni Kyle Walker dan John Stones. Tidak ada yang spesial dari kucing yang kemudian diberi nama Dave oleh Stones. Kucing tersebut adalah kucing liar yang menyambangi tempat latihan Inggris di Qatar dengan sesampainya di Inggris. Walker dan Stones tak bisa langsung bermain bersama dengan Dave karena kucing tersebut harus menjalani masa karantina selama 4 bulan.
Kroasia kini mengincar babak final Piala Dunia berturut-turut saat berhadapan dengan Argentina di semifinal pada Rabu 14 Desember. Kapten Luka Modric menyadari Argentina akan diperkuat oleh salah satu pemain terbaik dunia, yakni Lionel Messi. Tapi ia menegaskan bukan hanya Messi yang perlu diwaspadai, namun tim Argentina lah secara keseluruhan. Saya ingin memainkan semifinal lagi melawan tim besar, itu yang saya inginkan, bukan hanya melawan pemain, ujar Modric. Seorang wartawan meninggal dunia saat meliput pertandingan Piala Dunia 2022. Jurnalis Qatar Khalid Al-Mislam meninggal dunia secara mendadak saat meliput Piala Dunia 2022. Beberapa media di Qatar melaporkan Al-Mislam wafat saat menjalankan tugasnya sebagai jurnalis foto untuk kantornya, yakni TV Al-Qas. Sebelum kematian Al-Mislam, seorang wartawan asal Amerika Serikat yakni Grant Wahl meninggal dunia secara tiba-tiba di stadion. Legenda sepak bola Portugal Luis Figo mengkritik Fernando Santos karena menepikan Cristiano Ronaldo. Santos menganggap bertanggung jawab atas kegagalan Ronaldo di Piala Dunia 2022. Anda tidak bisa memenangi Piala Dunia dengan Ronaldo di bangku cadangan. Baiklah, Anda mengalahkan Swiss. Hasil yang bagus, namun bisakah Anda melakukannya di setiap pertandingan? Itu tidak bisa, ujar Figo. Gelandang Aurelien Tchouaméni dan bek Dayot Upamecano melewatkan latihan timnas Prancis pada Senin menjelang semifinal Piala Dunia 2022 melawan Maroko. Federasi Prancis tidak memberikan penjelasan apapun atas ketidakhadiran mereka, tetapi laporan dari InShort mengklaim bahwa Upamecano mengalami sakit tenggorokan dan Tchouaméni menderita cedera. Wasit Matteo Lahoz sudah tidak lagi mendapatkan tugas di Piala Dunia 2022. Meski ajang sepak bola paling top di jagat bumi ini masih menyisakan 4 pertandingan. Dalam laporan COPE, dikutip dari Football Espana, Lahoz sudah kembali ke Spanyol. Kritikan keras memang mengalir pada Lahoz usai laga Argentina versus Belanda. Messi jadi salah satu pemain yang memberikan kritik pada wasit itu. Timnas Argentina akan bentrok dengan Kroasia di semifinal Piala Dunia 2022 Rabu dini hari. Berdasarkan data Transfer Market, ini merupakan pertemuan ketiga antara Argentina dan Kroasia di pentas Piala Dunia. Keduanya sebelumnya pernah bertemu di fase grup Piala Dunia 1998 dan 2018 dengan masing-masing tim mengantongi 1 kemenangan. Argentina menang 1-0 berkat gol Mauricio Pineda pada Piala Dunia 1998. Adapun pada Piala Dunia 2018 di Rusia, giliran Kroasia yang meraih kemenangan 3-0 atas tim Tango. Brazil diperkirakan akan membuat perubahan besar atau revolusi setelah tersisih di perempat final Piala Dunia 2022. Pelatih Brazil dikritik keras setelah Brazil gagal memenangkan turnamen. Abel Ferreira yang merupakan pelatih Palmeiras, Fernando Diniz yang sekarang melatih Fluminense, Mano Menezes yang merupakan pelatih internasional, dan Dorival Junior yang merupakan agen bebas disebut sebagai calon pengganti Tite. Presiden Federasi Sepak Bola Brazil CBF yang baru, Ednaldo Rodrigues, sekarang diharapkan membuat keputusan besar. Dia sedang berpikir untuk mendatangkan Andrés Sanchez yang bisa menggantikan Juninho Paulista sebagai koordinator tim. Rodrigues juga akan memutuskan pengganti Tite. Liverpool nampaknya harus menunggu lebih lama untuk kembali menggunakan jasa Luis Diaz. Pasalnya, cedera lutut yang dialami Diaz semakin memburuk dan sang pemain kemungkinan besar harus menepi hingga Maret 2023. Pelatih The Reds, Jurgen Klopp, terpukul dengan memburuknya cedera Diaz. Nahkoda berpaspor Jerman itu mengatakan Diaz kembali menderita cedera ketika berlatih. Barcelona terus memantau bek kanan Inter Milan, Denzel Dumfries. Xavi ingin membawa bek kanan baru karena itu dianggap sebagai area terlemah timnya. Mereka saat ini memang memiliki Sergio Roberto dan Hector Bellerin sebagai pemain alami di posisi tersebut, sementara Jules Koundé dan Alejandro Balde juga bisa mengisinya. Namun, itu adalah posisi yang ingin diperkuat Barcelona. Untuk menggait Dumfries sendiri, Barca perlu merogoh kocek sebesar 60 juta euro.
Fiorentina tertarik menggait pemain tengah timnas Maroko yang kini bermain di Sampdoria, Abdelhamid Sabiri. Sabiri adalah salah satu penggawa Maroko yang tampil ciamik di Piala Dunia 2022. Menurut Football Italia, Fiorentina telah melakukan pembicaraan dengan Sampdoria untuk gelandang kreatif tersebut dalam beberapa hari terakhir. La Viola kabarnya hanya bersedia membayar 10 juta euro, sedangkan Il Sam sekarang meminta 15 juta euro. Raksasa Liga Italia Inter Milan sedang berusaha mendatangkan kapten timnas Belgia Eden Hazard yang sepertinya akan ditendang Real Madrid karena sudah tidak lagi dibutuhkan. Berdasarkan laporan dari jurnalis Sky Sport Italia Marco Barzaghi, Inter adalah tim yang secara kebetulan sedang mencari sosok pemain dengan karakteristik Hazard. Namun dengan biaya mengupahnya yang tinggi, angan-angan menjadikan Hazard sebagai target agak mustahil. Hazard hanya akan bisa ditampung oleh beberapa klub yang tertarik kepadanya, termasuk Inter, apabila ia rela memotong biaya upahnya. Saking sedihnya Richarlison atas kegagalan Brasil, ia bahkan sempat tertinggal bis timnas Brasil. Kala itu Richarlison menghabiskan waktu di kamar hotel di Qatar dengan menangis. Richarlison juga sempat mencurahkan rasa sedihnya ketika menemui beberapa fansnya. Selesai insiden tersebut, Richarlison mengunggah sebuah pesan di akun sosial medianya. Pesan yang ditulis Richarlison berisi tentang rasa sakitnya menerima kenyataan Brasil gugur di Piala Dunia 2022. Klub papan atas Eropa dikabarkan siap memperebutkan tanda tangan N'Golo Kante. Setelah sebelumnya Kante diklaim masuk dalam rencana belanja Barcelona, kini menurut laporan terbaru dari Football Espana, PSG juga sudah menjadikan sang pemain sebagai target utama. PSG memang sudah berencana untuk menambah amunisi di musim panas 2023. Selain Kante, klub yang saat ini bermarkas di Parc des Princes itu juga diklaim mengincar Marcus Rashford dari MU. Barcelona ingin mengikat Ousmane Dembele dengan kontrak baru, tetapi mereka tidak terburu-buru untuk memulai pembicaraan dengan pemain dan perwakilannya. Menurut laporan dari Sport, Dembele senang di Barca dan klub senang dengan penampilannya di lapangan. Baik klub maupun pemain tidak ingin mengulang masa lalu dan berharap tidak mencapai tahun terakhir kontrak Dembele tanpa mengikat masa depannya dengan klub. Neymar mengaku bahwa dia hancur secara psikologis akibat tersingkirnya Brasil dari Piala Dunia. Neymar mengatakan bahwa dia mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk negaranya, tetapi Pele mendesaknya untuk terus menginspirasi kami. Pria berusia 82 tahun itu mengatakan di Instagram bahwa dia berharap Neymar terus bermain. Pele menambahkan bahwa pencapaian dalam mencetak gol tidaklah sebanding dengan kehormatan mewakili Brazil. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan kepincut dengan bintang timnas Argentina Enzo Fernandez. Menurut laporan Football Espana, The Reds bahkan disebut sudah bergerak cepat untuk menghubungi dan membuka pembicaraan dengan Benfica guna membahas kemungkinan transfer Enzo. Liverpool sendiri tampaknya tak akan mudah bisa mendatangkan Enzo. Pasalnya Benfica mematok harga minimal 100 juta pounds bagi pemain 21 tahun tersebut. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!